tentang situasi umat Islam di negara Islam maupun di negara Indonesia yang mayoritas Islam. Itu beritanya kok nggak enak-enak ya Pak Agus. Nggak enak gimana saya bilang. Ya kalau saya baca koran, lihat televisi, itu beritanya seputar itu. Apa saya bilang? Berita tentang bencana alam, banjir, gempa, tanah longsor, ya, segala macam bencana alam itu, kebakaran hutan, itu terjadi di negeri-negeri Islam dan khususnya di Indonesia. Terus saya bilang, selain bencana Pak Agus, cerita tentang korupsi. Kok saya ini seringkali mendengar korupsi itu banyak terjadi justru di negara-negara Islam atau khususnya di Indonesia. Kita ini juara tetapi dari bawah. Yang lainnya juara dari atas. Negara-negara yang bersih dari segi korupsi itu. Terus saya ingin tahu apa yang dia kemukakan yang ada di dalam hati dia. Ya, berita-berita tentang kelaparan dan kemiskinan, Pak Agus. Betapa di negeri-negeri Islam itu yang konon adalah negara yang sumber daya alamnya itu kaya raya, tergolong kaya raya. Tetapi kenapa ada orang yang sangat kaya dan masih banyak orang yang sangat miskin? Begitu besarnya gap itu terjadi. Bapak dan Ibu sekalian, dia masih sebut lagi itu cerita-cerita yang panjang seperti sedang mendaftar begitu banyaknya persoalan yang sedang kita hadapi. Terorisme lah, pembunuhan sadis lah, segala macam. Aduh, saya itu hampir-hampir menutupi muka saya. Seandainya dia itu bukan seorang muslim. Untungnya kawan ini adalah seorang muslim meskipun dia mu'alaf. Sedang mudoroso kata orang Jawa. Kok begini? Ajarannya hebat seperti itu, tetapi realisasi yang terjadi kok seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Kenapa nih? Umat Islam yang pesennya hebat, teladan kok menjadi terpuruk seperti ini. Dan ini terjadi di seluruh dunia. SDM kita sangat memprihatinkan. Mau saya tambahkan informasi-informasinya. Kalau Anda datang ke Masjidil Haram misalnya. Anda datang ke Masjidil Haram. Maka Anda akan merasakan betapa nikmatnya suasana di sana, sound systemnya, teknologi akustiknya yang bagus, dingin, di mana-mana. Coba tanyakan itu. Siapa yang membangun, ya, menginstal akustik yang demikian bagus dan air conditioning yang bagus itu? Maka Anda akan dapat jawaban bahwa itu dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Dari Mekah Anda ke Madinah, ada sesuatu yang menarik perhatian. Kubah yang besar di Masjid Nabawi itu yang bisa buka nutup. Buka, mau ditutup ya ditutup. Waktu-waktu tertentu dibuka lagi, ditutup lagi. Tanyakan itu kepada takmirnya sana. Siapa yang bangun itu? Anda akan mendapat jawaban bahwa itu bukan SDM Islam. Itu teknologi Eropa, Jerman, Perancis. Loh, di tempat-tempat kebanggaan kita. Gak usah jauh-jauh. Ke Jakarta, Bapak Ibu. Anda tahu siapa yang mendesain Masjid Istiqlal? Bukan SDM Islam. Aduh, kenapa ini dengan kita? Ada apa dengan kita ini? Umat yang didesain menjadi umat teladan dan pernah menjadi teladan di muka bumi selama 600-700 tahun yang pertama, kok sekarang SDM-nya terpuruk seperti ini? Belum lagi kalau Anda melihat siapa yang mengeksplor sumber daya alam kita. Masya Allah. Siapa yang mengeksplor minyak kita? Siapa yang mengeksplor tambang-tambang batu bara kita, emas kita, gas alam kita? Tanyakan. Adalah sebagian besar SDM di luar Islam.
Bapak, maksud saya Ibu. Saya ingin mengingatkan, katanya kita ini desainnya adalah umat teladan. Kenapa kok menjadi seperti ini? Ada yang salah dengan kita di dalam beragama. Makanya di dalam buku Membonsai Islam itu Bapak dan Ibu, saya mengajak kawan-kawan untuk berdiskusi tentang kenapa umat Islam mengalami kemunduran. Ada 5 faktor yang akan kita dalami di sini. Setiap faktor akan kita coba diskusikan dalam satu episode, sehingga kita membutuhkan waktu 5 episode supaya betul-betul kita bisa memahami persoalan secara detail dan dalam, dan kemudian mencari solusi apa yang harus kita lakukan.